Cerita lalu kitalah yang menentukan masa depan kita. Warisan leluhur yang menyatukan identitas bangsa. Tuangan pola ekspresi keindahan yang tersirat doa dan perjuangan. Sebuah proses penuh dedikasi, kesabaran, dan ketelitian. Batik bukanlah mengenai pakaian ataupun titik dan garisan, melainkan sebuah acuan akan siapa sebenarnya diri kita yang terus diingatkan. Bentuk identitas untuk dunia yang menunjukkan kreativitas, cinta, dan harapan. Nilai dari batik adalah yang kita sanjungkan. Seuntai pedoman yang kita gunakan. Sebentuk peninggalan yang tak akan terlupakan sebagai sebuah arahan sekelompok pemuda Indonesia dalam mengejar impiannya. Shalom Kakak Ica. Shalom Kak Valen. Apa kabar Kakak Ica? Luar biasa baik Kak Valen. Wow. Kak Valen kabarnya gimana? Baik dong Kakak Ica. Wah puji Tuhan ya. Kita sapa adik-adik di rumah yuk. Ayo Kakak Ica. Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Kabarnya gimana? Kurang dengar ya Kakak Ica. Suaranya yang kenceng dong. Oh baik. Wah luar biasa ya adik-adik. Adik-adik, sebelum kita memulaikan ibadah kita di sore hari ini, mari kita berdoa. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas semua yang Kau sudah berikan bagi hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, di sore hari ini kami mau memulai ibadah Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah ini dari permulaan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Ya adik-adik di rumah, adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Siap dong Kakak Ica. Laskar Kristus. Siap. Yes. Oke deh. Laskar Kristus. Siap. Yes. Oke deh. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Yeay, adik-adik masih semangat memuji Tuhan ya. Semangat dong adik-adik. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama.
pasti sudah penuh dengan sukacita ya. Nah, adik-adik, kita akan mendengar kabar sukacita lewat firman Tuhan di sore hari ini. Adik-adik di rumah duduk yang tenang, duduk diam ya. Adik-adik harus belajar untuk menghormati Tuhan Yesus ketika adik-adik berdoa. Oke adik-adik, siapkan hati, lalu kita berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya. Dengan sikap doa adik-adik, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah, tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur sebab sungguh Engkau sangat-sangat baik bagi kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami ada saat ini bukan karena kekuatan kami, tetapi hanya karena anugerah-Mu yang besar bagi hidup kami Tuhan.
Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan di sore hari ini. Kuduskanlah kami Bapa, agar firman yang disampaikan oleh kakak pengasuh menjadi sukacita dalam hidup kami, agar hidup kami diperbaharui lewat firman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kuduskan setiap hati kami yang mendengar cerita firman Tuhan. Kuduskan kakak pengasuh yang akan membawakan cerita firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami telah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Sejarah Hari Batik Nasional yang dirayakan setiap tahunnya pada 2 Oktober berawal dari batik masuk dalam daftar perwakilan warisan budaya tak benda UNESCO atau ICH. Sejarah Hari Batik Nasional diinisiasi ketika batik diakui pada saat sidang keempat Komite Antar Pemerintah tentang Warisan Budaya Tak Benda yang diselenggarakan oleh UNESCO di Abu Dhabi 9 tahun lalu, 9 Oktober 2009. Acara tersebut mengakui batik, wayang, keris, tari saman sebagai budaya tak benda warisan manusia oleh UNESCO. Batik pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Soeharto saat mengikuti konferensi PBB. Oleh karena itu, mari kita jaga warisan leluhur kita. Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober berawal dari saat batik masuk ke dalam daftar perwakilan warisan budaya tak benda UNESCO tahun 2009. Wah, saya bangga jadi anak Indonesia. Luar biasa, batik kan bagus-bagus sekarang. Kak Vilo, apa? Dengarkan aku dulu. Aku loh baru baca sejarah batik. Ternyata kita itu bangga jadi anak Indonesia. Apa sih? Kamu itu sok tahu, sok pintar, sombong lagi, sok nasionalis kamu. Jangan begitu, Kak. Benar, kita itu harus bangga. Batik itu keren, Kak. Kamu itu sok tahu, sok pintar lagi. Aku bosan. Kakak, dengarkan aku dulu. Jangan pergi. Kak Vilo. Apa sih? Dengarkan aku dulu. Enggak, aku mau pergi aja. Kakak. Kenapa sih tidak mau mendengarkan aku? Kak Vilo jahat. Via gak suka kalau begitu. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-42. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya
dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Wah, ceritanya bagus ya. Aku suka sekali. Puji Tuhan, aku diberkati. Iya Kak, aku juga suka ceritanya. Wah, bagus sekali. Kamu suka, Via? Iya Kak, aku suka sekali. Iya, Kakak juga suka. Vilo, kamu bagaimana? Hah? Kok tidur? Vilo, Kak Vilo. Vilo, mengapa kamu tidur? Vilo. Vilo. Kak Vilo. Apa sih? Tidur terus kakak ini. Aku bosan tuh. Terlalu lama. Kamu jangan begitu, Vilo. Kita kan lagi SMO, sekolah minggu online. Firman Tuhan itu memberkati. Betul sekali, Kak. Aku begitu diberkati, Via juga. Iya. Kamu itu... ngomong-ngomong, aku punya ide. Apa itu, Kak? Idenya? Aku ingin seperti Dorcas. Wah, bagus. Bagaimana caranya, Kak? Iya, kita harus menjadi berkat dengan apa yang kita punya. Oh iya, Via, kamu ingat tidak? Apa, Kak? Kan kita punya kain batik tuh. Yang mana ya, Kak? Aku lupa. Ada, Kakak simpan. Kita buat masker yuk. Oke, aku mau, Kak. Aku suka. Kalian berdua ini sok tahu. Aku bosan. Kamu kok begitu, Vilo? Ayo kita buat masker dari kain batik supaya merayakan Hari Batik Nasional, kita juga turut mendukung. Iya, Kak. Tadi betul. Aku baca itu Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober, Kak. Iya, betul, Via. Kita buat masker dari kain batik. Bagaimana? Kamu setuju tidak? Iya, hore. Aku suka. Aku setuju, Kakak. Aku tidak mau ikut. Aku lebih memilih pergi bermain. Kamu kok begitu, Vilo? Kamu harusnya bantu kami. Ayo kita sama-sama jadi berkat seperti firman Tuhan, seperti Dorcas yang jadi berkat buat semua wanita-wanita yang lain. Ya, ayo Kak. Aku tidak mau. Aku pergi saja. Kamu mau kemana, Vilo? Vilo! Kak Vilo kembali. Tunggu dulu, Kakak. Vilo ini ada-ada saja. Iya. Via, kamu bantu kakak ya. Oke, Kak. Aku siap. Ayo kita buat masker. Ayo. Aku mau keluar. Aku bosan di rumah. Bosan. Apalagi punya adik dua yang cerewet. Aku bosan di rumah. Aku mau keluar. Masker lagi. Masker itu membuat nafasku sesak. Ditambah lagi masker yang mereka buat bermotif batik lagi. Gak keren. Terlihat lebay. Aku gak mau pakai masker mereka. Aku mau pergi.
Sore, akhirnya aku bisa keluar bermain juga. Hatiku senang sekali. Aduh, perutku sakit. Aduh, aku ingin buang air besar lagi. Aduh, di sana ada swalayan. Aku mau pinjam toiletnya. Mau kemana ini? Tante, permisi. Aku mau pinjam toiletnya. Perutku sakit sekali. Tidak boleh. Hah? Kenapa, Tante? Karena adik tidak memakai masker. Tante, please. Perutku sangat sakit. No, tidak boleh ya. Ayolah, Tante. Perutku sangat sakit. Tidak Ayolah. boleh, Tante tidak akan mengizinkan. Tolong. Aduh, Tidak perutku boleh ya. sakit. Tolonglah. Tante, izinkan aku untuk masuk. Perutku sakit sekali. Tante tidak mengizinkan karena kamu tidak memakai masker. Aduh, Tante, please deh, tolong. Perutku sakit. Halo? Halo, Halo Villa. Vilo. Iya. Aku tadi titip masker batik buatanku di tas kamu. Oke, puji Tuhan. Aku sangat memerlukan masker sekarang. Oh ya, soalnya tadi aku lihat kamu tidak memakai masker. Walaupun kamu tidak mau, aku diam-diam menaruhnya di tas kamu. Mungkin kamu perlu. Jangan lupa dipakai ya. Wah, terima kasih banyak Villa. Terima kasih. Oke. Aduh. Kamu lagi? Tante, aku sudah pakai masker. Bolehkan aku masuk? Boleh, karena kamu sudah memakai masker. Oke, terima kasih, Tante. Sama-sama. Aduh, lega sekali. Untung tadi ada maskernya Villa. Kalau tidak, aku tidak bisa masuk. Aku sangat menyesal. Ya Tuhan, ampuni aku. Lain kali, aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku akan lebih taat mendengarkan firman-Mu seperti Villa dan Via. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bagaimana cerita hari ini? Seru kan? Adik-adik diberkati tidak? Bagaimana dengan panggung bonekanya? Hari ini dari pelajaran firman Tuhan, bahkan juga dari cerita panggung boneka, kita mendapat pelajaran penting dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus memupuk sikap saling menghargai dengan baik itu dengan kakak beradik, baik itu dengan teman di sekolah, baik itu juga dengan teman yang ada di lingkungan kita. Bagaimana caranya saya mau menghargai? Caranya gampang sekali. Adik-adik cukup memberikan kata-kata yang penuh dengan dorongan kepada teman kita. Contohnya seperti ini. Misalkan ada teman kita yang membuat sebuah gambar dan kita harus memberikan kata-kata dorongan. Wah, gambar kamu bagus sekali. Wah, saya suka. Wah, luar biasa gambarnya. Seperti itu. Kita belajar dari kehidupan Vilo dan juga Villa dan juga Via. Nah, adik-adik, yang berikut adalah apa yang harus kita lakukan. Jangan bersungut-sungut. Contohnya seperti yang tadi dilakukan oleh Vilo. Sudah dibilang sekarang harus keluar menggunakan masker. Tetapi suka melawan, tidak mau menggunakan masker. Apa yang terjadi? Ruginya di kita sendiri. Nah, kalau kita menjadi anak-anak sekolah minggu, harusnya kita belajar untuk bersyukur. Bersyukur dengan apa? Dengan semua yang Tuhan kasih. Jangan suka menggerutu. Tuhan Yesus tidak senang dengan
anak-anak yang suka menggerutu. Menggerutu contohnya seperti ini. Aduh, saya sudah tidak suka lagi pakai masker. Atau, aduh saya bosan dengan sekolah minggu. Atau, aduh saya bosan tinggal di rumah. Nah, seperti itu. Belajarlah mengucap syukur dengan apa yang kita miliki. Kemudian, yang berikut adalah kita harus belajar memberi dengan sepenuh hati. Jangan tunggu nanti, tunggu saya besar. Saya punya pekerjaan, saya punya uang yang banyak, baru saya bisa memberi. Memberi apa saja yang dapat adik-adik lakukan? Adik-adik lakukan dengan sepenuh hati. Walaupun itu nanti tidak dianggap oleh orang lain, tidak dihitung oleh orang lain. Tetapi ingat adik-adik, Tuhan yang melihat dan Tuhan yang menilai apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, bagi semua adik-adik yang ada di rumah yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita belajar sama-sama dari seorang yang bernama Dorcas. Walaupun dia adalah orang sederhana yang tidak mempunyai kecakapan yang seperti Deborah atau mempunyai kecakapan seperti Miriam, tetapi dia mau melakukan semuanya dengan sepenuh hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik ditantang untuk hidup menjadi berkat buat orang lain dan memberi dengan sepenuh hati kepada orang lain. Hari ini Kakak Wendy akan berdoa kepada semua adik-adik yang ada di rumah yang mau melakukan firman Tuhan. Mari tutup mata dan tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat cerita firman Tuhan yang luar biasa memberkati kami hari ini. Kami sudah belajar dari teman-teman kami dan kami mau Tuhan Yesus menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kebenaran firman-Mu. Biarlah dari perkataan mulut kami akan keluar kata-kata yang memberikan dorongan dan memberkati teman-teman kami yang lain. Bahkan kami mau menjadi orang yang selalu bersyukur di dalam setiap keadaan yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami mau belajar memberi dari apa yang menjadi kekurangan kami untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Apa kata firman Tuhan? Kita bukan saja menjadi pendengar, tetapi kita harus juga melakukan firman itu dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, ketemu lagi bersama Kak Jen dalam ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kali ini terambil dari Kolose 3 ayatnya yang ke-23 yang berbunyi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, adik-adik boleh membuat video sekreatif mungkin dan jangan lupa kirimkan dan tandai di akun Facebook Philadelphia Kids GSIA Ambon. Kakak Jen percaya adik-adik sudah diberkati dalam ibadah hari ini, dan mengakhiri ibadah kita di sore hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sudah memuji Engkau dalam ibadah sekolah minggu di saat sore hari ini, dan kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami di saat ini. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau berkati kami yang melayani juga anak-anak yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan dalam ibadah sekolah minggu GSIA Philadelphia di jam yang sama dan channel yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Kembali lagi dengan suara kami. Izinkan mengatakan hafalan yang terdapat pada Filipi 2 ayat 4 yang berbunyi demikian. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga sempurna. Terima kasih. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan dirinya sendiri,
tetapi kepentingan orang lain juga. Teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di sini saya ingin mengapakan hafalan yang terdapat dalam Filipi 2 ayat 4 yang berbunyi demikian. Dan janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Terima kasih. Filipi 2 ayat 4 yang berbunyi demikian, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indi Batwa. Saya dari kelas Pratama Perempuan. Kali ini saya datang lagi untuk menghafalkan hafalan yang terdapat dari kitab Filipi 2 ayat 4 yang berbunyi, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi orang lain juga. Hai teman-teman, nama saya Dia. Kali ini saya akan menghafalkan ayat hafalan yang terambil dari Filipi 2 ayatnya yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain.